Salam Sobat Smart ASN, kembali lagi dengan video kita berkenaan dengan sekolah kedinasan. Setelah dua video yang Smart ASN upload, yang pertama persiapan sekolah kedinasan, yang kedua yaitu tentang tata cara atau tutorial bagaimana melakukan pengisian biodata pendaftaran pada portal SSC ASN Dikdim. Video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh adik-adik Smart ASN yang mana menjadi kendala pada saat proses pendaftaran di portal Dikdim. Sebenarnya portal Dikdim atau SSC ASN Dikdim itu sudah menyiapkan helpdesk-nya, yaitu semua persoalan yang adik-adik Smart ASN hadapi itu bisa ditanyakan atau disampaikan melalui helpdesk tersebut. Namun, yang menjadi persoalannya adalah portal ini tidak bisa memberikan jawaban langsung terhadap komplain ataupun persoalan yang kita ajukan. Sehingga kami berinisiatif melalui video ini kita akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan atau kesulitan ataupun kendala yang adik-adik Smart ASN hadapi pada saat melakukan pendaftaran di portal SSC ASN Dikdim ini. Sebelum kita membahas satu persatu, bantu kami untuk meng-subscribe channel ini, like dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Yang pertama, masalah KTP dan KK. Adik-adik Smart ASN, ada 3 pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami mengenai identitas KTP maupun KK. Yang pertama yaitu tidak memiliki KTP. Maka bagi adik-adik yang sudah melakukan perekaman data KTP elektronik namun tidak bisa dicetak KTP-nya, adik-adik Smart ASN bisa meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil surat keterangan catatan kependudukan atau yang dikenal dengan suket. Ini bisa adik-adik gunakan sebagai pengganti KTP elektronik yang dipersyaratkan pada saat melakukan pendaftaran. Yang kedua yaitu biodata diri tidak sesuai. Sebenarnya Ditjen Dukcapil sudah menyiapkan layanan helpdesk di hotline, WA, ataupun nomor telepon yang bisa dihubungi. Namun, saluran yang sudah disiapkan tersebut sangat sulit untuk dihubungi. Sehingga saran kami akan lebih efektif jika adik-adik bisa langsung ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di kabupaten atau kota adik-adik. Ini akan jauh lebih efektif. Sehingga di sana nanti bisa dilakukan permohonan untuk merubah identitas yang diperlukan. Yang ketiga, jika NIK yang adik-adik masukkan ternyata sudah terdaftar oleh orang lain, maka adik-adik bisa masuk ke kolom helpdesk SSC ASN dan memilih helpdesk dan selanjutnya klik menu NIK sudah terdaftar. Kemudian lengkapi form isiannya yang tersedia di sana. Sehingga nanti oleh pengelola akun, oleh admin akan menghapus pendaftaran terhadap NIK adik-adik yang sebelumnya. Pertanyaan berikutnya yang sering muncul adalah adik-adik pelamar yang lulus tahun 2020, yaitu bagaimana cara menghitung nilai rata-rata rapot. Apakah nilai rata-rata rapot ini dihitung dari semester 1 sampai semester 5 ataukah dari semester 1 sampai semester 6? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya kembali kepada adik-adik. Apakah adik-adik yang lulus di tahun 2020 ini sudah mendapatkan rapot untuk semester 6 ataukah tidak? Jika jawabannya iya, maka menurut hemat kami, masukkanlah nilai rata-rata dari semester 1 sampai semester 6. Tapi jika belum, maka masukkan saja dari semester 1 sampai semester 5. Pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai pengisian biodata orang tua. Yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika salah satu atau kedua orang tua pelamar sudah meninggal? Bagaimana kita mengisinya? Semua kolom pada isian biodata orang tua tetap diisi, mulai dari NIK dan seterusnya. Di kolom terakhir, status hidupnya itu diganti. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana jika
NIK orang tua kita yang sudah meninggal itu sudah tidak ada. Maka yang bisa dilakukan adalah kosongkan saja untuk nomor NIK-nya, kemudian data yang lainnya itu diisi. Tapi bagaimana jika sistem ternyata menolak? Untuk beberapa kasus memang ada yang bisa dan ada yang tidak. Nah, bagi yang tidak bisa, maka buat saja kombinasi NIK sembarang. Yang penting kolom NIK itu terisi. Berikutnya, ganti ukuran foto. Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran file foto, kita bisa menggunakan aplikasi yang pada umumnya ada di PC komputer dengan sistem operasi Windows, yaitu Microsoft Picture. Caranya cukup sederhana. Baik, kita pilih foto yang ingin kita ubah. Kemudian pada bar di atas ada pilihan Edit Feature. Di sebelah kanan itu kita klik Resize. Kemudian kita ganti ukuran fotonya yaitu persentase of original width and height, berapa persen. Ini karena filenya kecil kita akan naikkan. Kita akan naikkan menjadi 150%. Setelah itu kita klik OK. Nah, nanti ini kan kita ingin besarkan. Nanti jika ingin dikecilkan, cukup dikecilkan menjadi berapa persen. Setelah itu kita save as. Nurun. Ya. Sehingga akan terlihat ukuran fotonya sekarang akan menjadi 177 KB yang sebelumnya di bawah 100.